Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bolo-bolo dimanapun berada. Kali ini saya akan mereview apa sih jajanan Cilung, seperti apa sih bentuknya dan bahan-bahannya itu apa aja. Biasanya banyak sekali teman-teman yang masih belum tahu apa itu jajanan Cilung. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan review jajanan Cilung, dan kebetulan ini adalah dagangan saya sendiri. Saya tidak mereview dagangan orang ataupun ngambil videonya orang ya. Yang pertama yang perlu teman-teman ketahui, Cilung itu adalah singkatan dari kanji digulung atau aci digulung ya. Jadi dia menggunakan bahan dasarnya cuma tepung kanji atau tepung tapioka, atau bahasa Sundanya bilang itu tepung aci. Jadi bahan dasar utamanya adalah tepung kanji. Kemudian tepung tersebut dicampur, diaduk, dikasih telur sedikit. Kasih telur sedikit tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya untuk teksturnya lebih lembut ya, jadi nggak keras. Kalaupun nggak dikasih telur juga bisa, cuma nanti hasilnya ketika sudah matang agak sedikit keras teman-teman ya. Kalau teman-teman kasih telur nanti teksturnya agak sedikit lembut gitu. Untuk bumbunya, untuk Cilung sendiri menggunakan ini bolo. Jadi untuk proses penggorengannya pun beda dengan telur gulung ya. Kemudian kita geser ke sini, kita ke bumbunya. Untuk Cilung dia menggunakan bumbu balado. Untuk variannya ada balado pedas sama sapi panggang, ada juga ayam panggang, tergantung teman-teman bawanya ya, sesuaikan dengan teman-teman ketika mau bawa yang varian apa. Dan ini kebetulan saya sedang jualan posisinya. Jadi nanti di sini bakalan saya jelasin untuk penggorengannya juga ya. Penggorengan Cilung yang jelas bedanya itu di apinya atau panas minyaknya ya. Kalau Cilung sendiri untuk melakukan penggorengannya, minyaknya tidak usah terlalu besar, alias panas minyaknya sedang ya. Beda kalau telur gulung. Kalau telur gulung wajib panas minyaknya ketika mau melakukan penggorengan Cilung. Nah ini seperti ini sudah bisa dituangkan teman-teman ya, adonan ke minyaknya, karena sudah agak sedikit panas, enggak terlalu panas. Untuk Cilung minyaknya nggak bisa gosong teman-teman ya. Nah setelah seperti ini lalu dioleskan ke bumbunya. Ini saya pakai yang sapi panggang. Matikan dulu. Jadi bentuk dan tampilannya seperti ini teman-teman ya. Ini Cilung bukan telur gulung ya. Ini yang sudah dikasih bumbu sapi panggang. Jadi tampilan atau bentuknya seperti ini. Mungkin di kota teman-teman juga sudah ada ya yang jualan Cilung. Untuk harganya biasanya beda-beda setiap kota ataupun setiap daerah ya. Jadi kelebihannya Cilung, kelebihannya jualan Cilung juga minyaknya nggak bisa gosong. Walaupun dipakai 4 hari, 5 hari juga tetap bakalan seperti ini, nggak bakalan bisa gosong. Karena apa? Karena dia menggunakan bahan dasarnya tepung. Bahan dasarnya bukan telur ya. Kalau bahan dasarnya telur sudah pasti nanti lama-kelamaan juga gosongnya. Kalau ini enggak. Jadi 4 hari 5 hari pun dipakai tetap bening seperti ini. Nah, itu kelebihan jualan Cilung ya bolo. Untuk tampilan dan bentuknya tadi seperti yang sudah saya praktekkan. Sudah saya kasih tahu, sudah saya ambil tadi kayak gini. Ini tampilan dan bentuk Cilung. Untuk penggorengannya teman-teman tidak usah menggunakan minyaknya terlalu panas ya kalau buat Cilung ya, karena nanti kalau terlalu panas dia bakalan garing duluan dan nggak bisa nempel ketika digulung, karena dia sudah garing duluan ya adonannya ya. Jadi untuk suhu apinya ataupun panas minyaknya sedang ya, itu yang poin terpenting. Oke teman-teman, semoga bermanfaat video kali ini. Nanti kedepannya bakalan saya buatkan resep ataupun tutorial cara bikin adonan Cilung. Tetap semangat.